Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan supaya anak terus berbakti kepada orang tuanya hingga akhir hayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai anak wajib berbuat baik dan menyayangi kepada kedua orang tuanya, sebagaimana kedua orang tuanya telah menyayanginya sewaktu masih kecil. Banyak kisah nyata yang Allah tunjukkan kepada kita tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan hidupnya pasti sukses. Seperti baru-baru ini saya ada jumpa dengan seseorang yang mana dulunya waktu ia kuliah tinggal di masjid di lingkungan tempat tinggal saya. Beliau adalah sebagai nazir, termasuk untuk menjaga kebersihan masjid. Tentu ia mau tinggal di masjid itu supaya tidak mengeluarkan biaya lagi untuk kos di luar. Memang di masjid itu pun dia diberi uang bulanan, tetapi hanya cukup untuk makan saja. Singkat cerita, setelah 11 tahun dia tinggalkan masjid itu karena sudah selesai kuliah, tanpa sengaja Allah pertemukan kami di salah satu daerah di Provinsi Riau, yaitu di salah satu stasiun bus, yang mana Provinsi Riau ini adalah menjadi tempat ia menetap sekarang. Saya dipaksanya harus ikut ke rumahnya. Saya pun mau saja. Begitu sampai di rumahnya, saya dijamu dengan makanan dan minuman yang cukup mewah bagi saya. Saya sangat terkejut begitu sampai di rumahnya, sebab rumahnya sangat besar. Padahal waktu kami jumpa di stasiun bus itu, saya tidak menyangka kalau memang dia adalah seorang yang kaya raya sekarang. Waktu kami jumpa tersebut, penampilannya biasa saja, dan mobil yang kami naiki dari stasiun bus ke rumahnya pun hanya mobil pickup. Rupanya dia baru selesai mengirim barang untuk orang tuanya di kampung. Dan saya lihat di samping rumahnya ada 4 mobil berjajar, dan salah satu perhatian saya adalah mobilnya ada yang masih baru, yaitu mobil mewah merek Toyota Alphard dan masih plat toko. Dan mobil lainnya saya tidak tahu merek apa, tapi mungkin bagi saya itu adalah mobil yang mewah juga. Dalam benak saya bertanya-tanya, kerja apa sih dia ini? Karena saya penasaran, saya bertanya langsung ke dia, apa pekerjaannya. Rupanya dia bukan seorang pejabat dan bukan ASN, tetapi beliau adalah seorang pengusaha jual beli buah sawit, yang kata beliau dirintisnya dari nol. Singkat cerita, saya tanya apa kiat dan sukses beliau bisa seperti sekarang ini. Beliau bercerita hanya rasa sayangnya sama orang tuanya. Setiap hari ia menelepon orang tuanya di kampung, padahal hanya untuk bersenda gurau ataupun hanya tanya kabar saja. Yang tentu tak lupa untuk mengirim nafkah orang tuanya tiap bulan. Jarak dari tempat ia tinggal sekarang ke rumah orang tuanya lebih kurang perjalanan 10 jam. Tergantung kondisi di jalan. Dan beliau cerita, walaupun setiap hari ia menelepon orang tuanya, tetapi selalu disempatkannya setiap bulan sesibuk apapun dia untuk mengunjungi orang tuanya. Kemudian saya bertanya lagi, apakah tidak mengganggu kesibukan jika setiap hari telepon ataupun setiap bulan harus mengunjungi orang tua? Beliau jawab singkat saja, saya masih butuh doa orang tua saya selagi orang tua saya masih ada. Rupanya orang tuanya selalu mendoakan dia agar hidupnya dan keluarganya sukses dunia akhirat.
Saya sangat terharu dengan jawaban beliau. Saya sadar dan ingat bahwa doa orang tua untuk anaknya tak ada penghalangnya. Masih penuturan beliau bahwa ada 5 yang selalu diwajibkannya ataupun ia lakukan untuk kedua orang tuanya. Yang pertama, ia selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Dia pun bercerita bahwa di dalam Al-Quran memang ada perintah untuk berbakti kepada ibu bapak. Dia pun membuka surah Maryam ayat 14 yang mana artinya, dan seorang yang berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kemudian katanya yang kedua ia lakukan harus adil tentang nafkah orang tua dan nafkah anak dan istri. Dalam ajaran agama Islam, seorang suami wajib menafkahi istri secara lahiriah dan batiniah. Dan apabila kebutuhan pokok keluarga sudah tercukupi, seorang anak laki-laki harus memenuhi kebutuhan orang tuanya juga. Kemudian yang ketiga dilakukannya yaitu merawat ibunya dengan baik untuk menggapai ridho ibunya. Hal ini kata beliau dilakukannya sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Kemudian yang keempat dilakukannya yaitu meringankan beban ibunya. Sekalipun katanya kedua orang tuanya masih sehat, tetapi selalu dia membantunya dan selalu diringankannya beban kedua orang tuanya. Kata beliau, apabila kita mampu meringankan beban orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan hidup kita dan semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Kemudian tips yang kelima, beliau mengatakan selalulah menjaga perasaan ibu. Kata beliau, walaupun dia sekarang ini sering makanan yang enak, tetapi apabila ia pulang kampung, jika orang tuanya masak, selalu dia lahap makan di depan orang tuanya. Dan selalu dia memuji bahwa masakan orang tuanya paling enak. Hal ini dilakukannya untuk menjaga perasaan ibunya dan supaya ibunya merasa senang. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tentang penjelasan perlunya berbakti terhadap kedua orang tua. Yang mana di sini saya contohkan ada kisah nyata dari seorang yang pernah dulu saya kenal. Waktu itu dia sebagai penjaga masjid waktu ia masih kuliah dulu. Tetapi sekarang hidupnya bagi saya sangat mewah dan cukup, memang sangat-sangat mewah. Dan untuk anak-anakku, supaya ini jadi inspirasi, yaitu berbaktilah kepada orang tua. Sebab dengan ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin sukses hidup, maka jangan pernah kecewakan orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.